Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke lab 44 mengenai DHCP Client on Router. Nah, DHCP Client on Router adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang digunakan untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Nah, requirement-nya ini ada DHCP client dan DHCP server, di mana DHCP client ini adalah komputer yang meminta alamat IP, dan kalau misalnya DHCP server adalah komputer yang memberikan alamat IP. Nah, di sini terdapat proses DHCP. Yang pertama itu ada discover, yang kedua itu ada offer, yang ketiga itu ada request, yang keempat itu ada ACK. Discover ini dimana host akan mencari DHCP server di jaringan. Jadi bahasanya itu, apakah ada yang mau memberikan saya IP address, terus IP sendernya itu 0000, protokolnya UDP, portnya 68, IP receivernya itu subnet maxnya 255.255.255.255, protokolnya juga UDP, namun portnya di sini 67. Nah, discover over request ACK ini tuh dikirim secara broadcast, jadi mengirim ke semua host di network. Nah, terus yang kedua itu ada offer, di mana offer itu DHCP server melakukan penawaran IP address ke jaringan. Jadi bahasanya itu saya menawarkan kamu IP address sekian dalam jangka waktu sekian. Terus IP sendernya itu tuh IP 192.168.1.1, bisa dibilang di sini IP DHCP servernya. Protokolnya itu UDP, portnya itu 67. Dan IP receiver itu 255.255.255, protokolnya UDP namun portnya 68. Jadi ini tuh kebalikannya discover. Nah, yang ketiga itu ada request. Request ini tuh bahasanya host menerima tawaran dan merequest IP address. Bahasanya saya menerima tawaran dan akan menggunakan IP sekian untuk waktu sekian. IP sendernya itu sama dengan yang discover. Jadi portnya itu dia pakai 68 dan yang IP receivernya portnya itu pakai 67. Terus yang terakhir itu ada ACK, di mana DHCP server melakukan konfirmasi atas IP address yang diminta. Bahasanya itu, oke, sekarang Anda bisa menggunakan IP sekian dalam jangka waktu sekian. Dan ini IP sender dan IP receivernya itu sama dengan yang offer. Nah, di sini tuh ketika konfigurasi TCP atau TCP/IP, administrator tidak perlu memberikan alamat IP secara manual, tetapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Ketika kedua DHCP klien dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan permintaan ke DHCP server untuk memperoleh alamat IP. Terus kemudian DHCP-nya akan merespon dengan memberikan alamat IP yang ada di database DHCP-nya. Nah, setelah DHCP server memberikan alamat IP-nya, maka server meminjamkan atau lease alamat IP yang ada ke DHCP klien. Terus dia tuh akan mencoret nomor IP tersebut dari daftar poolnya. Terus alamat IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway-nya. Terus apabila tidak terdapat lagi alamat IP yang bisa diberikan, maka klien tidak akan bisa terhubung dengan jaringan tersebut. Terus pemakaian DHCP ini dinyatakan selesai setelah periode waktu tertentu, sehingga klien tidak memperbaharui permintaannya lagi, dan alamat IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server, sehingga server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang memerlukannya. Terus jangka waktu periodenya bisa ditentukan dalam hitungan waktu menit, jam, bulan, atau selamanya. Nah, jangka waktu ini tuh disebut dengan last period. Nah, untuk konfigurasinya
di sini saya membuat topologinya seperti ini. Lalu di sini kita belum memasukkan IP-nya ke interface-nya. Nah, pertama kita config dulu di DHCP servernya. Nah, kita ganti dulu namanya biar nggak keliru. DHCP server. Nah, setelah ini kita masukin interface-nya. Di sini cuma ada interface gigabit 0/0. Lalu kita masukin IP yang terhubung. Di sini IP-nya itu 192.168.1.1. Subnetnya 255.255.255.0. Jangan lupa di no shutdown. Nah, terus di sini seperti yang tadi. Jadi tuh nomor IP tersebut tuh ada di yang namanya itu daftar pool. Nah, di sini kita buat dulu IP DHCP poolnya. IP DHCP pool di sini tuh untuk klien yang ada di bawah sini. Yang ada di bawah sini nih, PC-nya. Nah, IP DHCP pool klien 1. Nah, terus habis itu kita ketikin default seperti bikin DHCP pada switch pada biasanya, tapi ini di routernya. Jadi kita perlu masukkan default, network sama DNS-nya. Nah, di sini default routernya itu 192.168.1.1. Nah, di sini kita masukin yang namanya network, yaitu 192.1.0. Kita pakaiin subnetnya .0. Nah, setelah itu kita masukkan DNS-nya. Nah, DNS-nya itu 192.1.1. Nah, terus kita exit. Nah, kita di sini perlu memasukkan yang namanya IP DHCP exclude, dimana jadi tuh IP-nya yang nggak boleh ditawarin lagi. Jadi tuh udah digunakan oleh kita. Jadi bukan digunakan orang lain. Jadi kita nggak bisa pakai IP itu. Nah, di sini kita misalnya buat IP DHCP exclude 192.168.1.1 sampai 192.168.1.5. Nah, jadi ini nggak bisa ditawarin lagi, IP yang tidak bisa ditawarkan lagi. Nah, di sini kita cek kliennya. Request IP address. Nah, ini udah ada di sini 6. Kan tadi yang udah dipakai itu 1 sampai 5. Jadi itu nggak bisa ditawarin lagi. Nah, ini kita makainya yang 6. Nah, ini kita makainya yang 6. Terus yang klien 2-nya nah, kita request. Tada, di sini 7. Nah, sekarang kita ingin DHCP klien pada routernya itu juga dapat IP. Nah,
Cara itu kan tadi ini masih ini ya, masih merah. Nah, kita aktifin dulu interface-nya. Kita buat dulu hostnya DHCP client. Nah, di sini kita aktifin dulu interface-nya. Nah, pada Dino Shutdown kita masukin IP address DHCP. Nah, ini IP addressnya itu jadi kita makanya yang DHCP yang telah dibuat tadi. Nah, untuk lihatnya kita bisa pakai command do show DHCP list. Jadi ini tuh servernya akan meminjamkan alamat IP yang ada ke DHCP kliennya. Nah, ini kita makanya yang list. IP DHCP list. Nah, di sini belum masuk. Kita tunggu beberapa second atau beberapa detik. Nah, ini dia udah dapat nih DHCP-nya, yaitu 1.8. Nih, 192.168.1.8 dan max-nya itu 252.255.0. Nah, jadi di sini sistemnya DHCP client on router itu siapa cepat dia dapat. Jadi PC yang merequest duluan dia akan yang dapat nomor duluan. Contohnya tadi di sini PC 1 dia mendapatkan IP 6. Terus PC 2 merequest kedua, dia itu mendapatkan IP 7 dan yang DHCP kliennya itu mendapatkan IP 8. Jadi dia itu sistemnya siapa cepat dia dapat. Nah, untuk lihatnya bisa di PINTBR. Nah, di sini gigabit Ethernet 0/0 192.168.1.8 yes DHCP up. Metodenya itu DHCP dan statusnya udah up. Nah, itu penjelasan mengenai DHCP client on router. Jadi langkah-langkahnya itu kita pertama harus memasukkan yang namanya itu IP DHCP pool di server itu untuk klien. Nah, terus habis itu kita masukin langkah-langkah untuk membuat DHCP pool, yaitu dengan masukkan default router, network, DNS server. Nah, terus kita jangan lupa buat IP DHCP exclude. Jadi gunanya IP DHCP exclude itu dia tuh IP yang nggak boleh ditawarin lagi. Nah, untuk melihat IP DHCP pada DHCP client itu kita masuk dulu ke interface-nya, lalu kita ketik IP address DHCP. Nah, terus untuk melihatnya itu bisa kalau di mode privilege langsung aja show DHCP list LEASE. Kalau misalnya di configure terminal global configuration mode itu kamu tambahin do di depannya. Nah, terus bisa juga show IP interface brief. Nah, itulah penjelasan mengenai DHCP client on router. Oke, ditunggu lab 45-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.